Rafael Aluntri Sambodo, sering disingkat dengan RAT, kemarin bergelimang harta, kini ditahan KPK. Berstatus tersangka, korupsi dan gratifikasi. 12 tahun, Rafael Alun menimbun pundi-pundi kekayaan melalui suap dan gratifikasi. Bahkan KPK mensyaratkan akan menerapkan pasal pencucian uang alias money laundering. Pemirsa, uang Rafael pun diduga mengalir jauh sampai ke puluhan selebritas. Saya ulangi, puluhan selebritas tanah air. Indonesia Audit Watch (IAW) bahkan lantang menyebut jumlahnya ada 25 artis. Ada grup band ternama, artis OKB alias orang kaya baru yang berinisial R, hingga selebgram. Siapa saja artis yang kecipratan uang haram Rafael Alun? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana modusnya? Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman, saya akan membongkarnya eksklusif, saudara. Kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo berbuntut panjang. Berawal dari laporan kekayaan Rafael Alun sebesar 56,1 miliar rupiah dan mengalir ke penemuan deretan aset bernilai fantastis. 200 rumah di klaster Green Hill Residence Manado tercatat sebagai milik Rafael Alun. Harga per rumah di klaster tersebut berkisar 200 juta hingga 2 miliar rupiah. Rumah mewah tinggal Rafael yang digeledah KPK di kawasan Simpruk Golf harganya berkisar 60 miliar hingga 100 miliar rupiah. Sebelumnya KPK juga menyebut Rafael Alun memiliki saham di 6 perusahaan dengan nilai mencapai 1,55 miliar rupiah. Kekayaan Rafael Alun bahkan ditaksir lebih dari 500 miliar rupiah dan disebut-sebut mengalir hingga ke sejumlah artis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah bersama saya malam ini, saudara, narasumber saya istimewa, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch. Bung Iskandar, selamat malam. Selamat malam, Mas Eman. Selamat malam. Ada juga Bung Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Selamat malam, Bung Saud. Selamat malam, Bung Aiman. Dan pakar tindak pidana pencucian uang, ahli tindak pidana pencucian uang. Tentu anti ya, tindak pidana pencucian uang. Bung Pahrur Dalimunte. Selamat malam, Bung Pahrur. Malam, Bang Aiman. Iya. Saya akan menggali dulu dengan Bung Iskandar. Bung Iskandar, saya mendengarkan pernyataan Anda waktu di KPK. Ada 25 artis. Ini saya mendapatkan sejumlah dokumenan, saya akan bacakan. Ada inisial R, pertama. Yang kedua, inisial R lagi. Yang kedua, inisial A. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, inisial T. Ini mirip nih. Rafael Aluntri Sambodo nih, RRAT, jadi gampang menghafal ini. Tapi ada 25, kita nggak sebut 25. Betulkah apa yang saya sebutkan tadi? Karena saya membaca dari laporan-laporan Anda yang memang luar biasa, ada banyak sekali berupa laporan keuangan dan juga laporan yang Anda sampaikan kepada KPK. Terima kasih, Bung Aiman. Jadi kalau orang paham, nanti Pak Dalimunte paham, namanya dijelaskan. Pencucian uang kotor itu melibatkan banyak unsur, banyak orang, banyak pihak yang terdeteksi maupun tidak terdeteksi, yang pasif atau yang aktif. Kami mengeksplor ini sebenarnya waktu itu mencium diam-diam ada sudah 4 kasus pajak masuk ke KPK. Tapi kita nggak bisa ketemu gimana caranya gitu. Di Lala ada kejadian pemukulan Mario memukul gitu. Ketahuan nih oleh netizen, ternyata Rafael ini orang pajak, masuk kita langsung. Kamilah pertama-tama menyebut waktu itu di salah satu radio, saya sebut, terima kasih Pak Rafael. Kami bangga, karena kami tahu Rafael adalah kunci dari kotak-kotak Pandora. Di kotak Pandora di KPK itu sudah ada 4. Kasusnya besar-besar, Mas Eman. Ada di situ kita sertakan. Itu yang di list merah. Tunggu. Jadi begini, maksud Anda adalah Rafael yang kita lihat sekarang bukan hanya kekayaan 56 miliar yang kemudian bertambah 10 kali lipat. Ternyata karena ada rumah A, rumah B, di Simpruk Golf, di Manado dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan jauh lebih dari itu. Lebih dari itu. Angkanya? Kami hanya begini. Berapa angkanya? Kalau angka nanti, kami bilang kepada Pak Komisioner di KPK aja, dicek uang yang di safety box itu, kami yakin itu nomor seri tahun 2022. Artinya? Waktu itu Rafael terlibat untuk mendorong seseorang jadi pejabat.
Rafael mendorong seseorang jadi pejabat. Iya, bagian dari komplotannya. Pejabat di mana? Di keuangan lah. Kementerian Keuangan. Iya. DJP? Ya kita sebut keuangan saja lah kan. Untuk komplotan ini menjadi salah seorang eselon 1. Tunggu bentar. Anda dapat data dari mana? Karena tudingan nggak main-main ini. Bukan main-main, dibuktikan saja. Dari Itu mana satu. logikanya? Dari mana logikanya? Logikanya, dia adalah komplotan di kelompok yang luar biasa besar. Yang pernah disebutkan oleh salah satu pimpinan di KPK, geng Rafael. Kawan-kawan, bapak-bapak di KPK malah saking kesalnya nyebut geng ini Rafael. Oke. Lalu Pak Mahfud MD menyebut nama orang malah. Yang nyebut nama Heru siapa? Pak Mahfud bukan. Saking keselnya ini. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu luar biasa. Ini masyarakat sudah chaos, hatinya udah melawan terus. Yang kita takut adalah gerakan-gerakan fisik dalam bentuk kekuatan IT. Anda menyebutkan nama tadi maksudnya salah satu petinggi di Ditjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak. Iya, yang disebut Pak Iya. Mahfud kan ada nama itu gitu ya. Iya, Nah, tentu kalau kita di sini tidak menuding, tapi Iya. ini kemudian Anda menyampaikan dan tentu ini bisa dicek lebih lanjut. Tapi Betul. di luar semua itu, saya ingin bertanya soal artis ini. Artis ini adalah rangkaian-rangkaian dari mulai awal seperti yang kami lapor ke KPK. Yang disajikan tadi di E-News itu sebagian. Buktinya KPK belum menggeledah tuh yang rumah yang di Bunjeruk. Kami ke sana. Rumah apa itu? Rumah Rafael pertama dibeli. Oke. Rumah Rafael pertama di Jakarta itu. Rumah Masih punya mewah. dia sampai sekarang? Sampai sekarang masih punya dia, berdasar data di kita Dan masih itu punya belum dia. pernah disebut-sebut. Belum digeledah tuh sama KPK. Berapa nilainya? Perkiraan? Kalau di LHKPN disebut 56 M. Bukan yang rumah di Kebonjeruk itu. Iya. Yang disebut LHKPN itu, bukan yang itu. 56 M kan total semua harta. Tidak. Itu. Boleh dicek harga rumah di situ. LHKPN itu kan 56 M itu total semua harta. Iya, tapi di harga rumah yang kami bersama datangi dengan beberapa Harganya wartawan segitu ternyata? bisa Satu lebih. rumah. Oke. Baik, itu apa kaitannya rumah Kebonjeruk dengan artis? Kita mau sebut Rafael ini sudah kuat, sudah menggurita sejak tahun 2000, Mas Aiman. Bukan hari ini. Ya. Yang disebut KPK 2011 setelah dia mendapat struktur tertentu. Bahkan 23 tahun lalu. Oke. Sudah. Dia adalah anak kesayangan dari seseorang Raja Pajak zaman dahulu. Orang udah tahu nama itulah. Inisial H. Siapa? Orang sudah paham itu. Apa kaitannya dengan dia, si Raja Pajak? Inilah membina bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di pajak sekarang. Direktur Jenderal Pajak itu. Tapi Jadi kan ini sudah bukan sebagian sudah diperbaiki. Mungkin masih ada residu-residu. reformasi pertama di perpajakan kan tahun 2007. Tanya Bu Sri Mulyani. Begitu. Betul kan Pak Munte? Oke. Nah orang-orang ini adalah bagian dari Oke, itu. baik. Kita kembali dulu nih, artis. Artis. Tadi saya sebutkan karena saya baca di sini RRAT ya. 4 dulu deh. Satu-satu kita sebutkan. Boleh? R yang pertama. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Itu. Artinya keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia. Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami, terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment. Betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu yang kami malah sebut KPK kok nggak memanggil mantunya sebagai bagian dari pemanggilan dari Pertanyaan saya dulu, keluarga. apakah itu yang Anda maksudkan? Itu nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Iya, Itu nama itu J. Jeremy kalau tidak salah, mantunya. Mungkin ya, tapi Mantunya. di data Dan kami dia J. menjadi petinggi di perusahaan milik Raffi Ahmad. Yang baru diakui ya kemarin kalau nggak salah Iya, ya. tapi saya juga harus adil juga karena Raffi Ahmad juga setelah menyampaikan pembelaannya. Saya akan putarkan saudara pembelaan dari Raffi Ahmad yang kemudian sempat sebut-sebut terkait hal ini. Iya, kita akan putarkan ini bagaimana kemudian pernyataan dari Raffi Ahmad yang terkait dengan hal tersebut. Memang disebutkan bahwa menantunya Rafael Alun itu bekerja atau menjadi salah satu direktur di perusahaan Raffi Ahmad. Betul ya? Terkait R, inisial R lu diiniin gimana nih Kak? Capek gue ada aja gosip-gosip gue udah Itu siapa aja R itu